Pada pelatihan AI dalam pembuatan artikel jurnal yang saya ikuti baru-baru ini, seorang narasumbernya mengajarkan kita untuk menulis menggunakan AI. Sehingga para peserta kemudian bertanya apakah ini AI generated atau AI assistant. Yang mana kita tahu bahwa baru-baru ini 3 orang mahasiswa dari NTU, Nanyang Technology University di Singapura, di DO karena dalam penulisan tugas akhirnya menggunakan AI. Bahkan di media nasional Singapura disebarkan berita mengenai penipuan akademik yang dilakukan oleh 3 orang mahasiswa tersebut. Nah, pertanyaan kemudian, di sisi lain banyak dosen yang juga menggunakan AI dalam baik itu menulis, mengajar, dan sebagainya. Sehingga diprotes oleh beberapa mahasiswa di barat bahwa ketika mahasiswa dilarang, kenapa dosennya bisa menggunakan. Nah, mari kita melihat bagaimana AI di dalam penulisan, specifically melalui buku yang baru kami baca yang berjudul AI Can Write But You Can. Bahwa AI tidak bisa menulis tapi kita bisa, yang ditulis oleh Tom Albrechtson. Nah, apakah AI itu tidak bisa menulis sebagaimana kita, yaitu manusia, itu menulis? Jadi kita harus bedakan dulu antara kemampuan manusia dan kemampuan AI. Pada wilayah mana manusia itu lemah dan pada wilayah mana ia unggul. Sebaliknya, pada wilayah mana AI itu lemah dan pada wilayah mana AI itu unggul. Itulah yang kemudian saya sebut dalam buku yang kami tulis, Kerangka Kerja AI. Nah, tulisan manusia itu tentu pasti menawarkan kreativitas dan nuansa. Apa itu nuansa? Nuansa artinya dia memahami konteks apa dan mengapa ia menulis sesuatu. Sementara AI keunggulannya tentu menyediakan efisiensi dalam hal ini, kemudahan, kemurahan, dan masifnya data-data yang ia kumpulkan. Tentunya dengan kecepatan karena AI kita tahu merupakan teknologi yang mana teknologi itu adalah memiliki perkembangan eksponensial. Yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 sama seperti kayak chip. Jadi itu namanya perkembangan eksponensial. Sementara manusia perkembangannya itu linear. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita tertinggal dalam konteks kecepatan. Nah, tetapi keunggulan manusia yaitu pada nilai abadi tulisan manusia. Bahkan Tom Albrechtson yang menulis buku ini menyebutkan bahwa buku yang ia tulis 100% ditulis oleh tangannya sendiri. Tidak ada bantuan AI di dalamnya. Sehingga kita akan mengapresiasi tulisan-tulisan yang ditulis oleh sentuhan tangan manusia. Kalau kata Kevin Rose dalam bukunya yang berjudul Future Proof. Sekarang kita tiba pada masa di mana kita tidak bisa lagi membedakan antara karya yang ditulis oleh AI atau karya yang ditulis oleh manusia. Sehingga kita berada pada apa yang dalam buku Take No Fake atau jangan mengambil hal yang palsu, kita berada dalam dunia yang serba palsu. Jurnal palsu, musik palsu, film palsu, semuanya dibuat oleh AI. Nah, buku yang ditulis oleh manusia seperti buku ini, itu menjadi sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang sangat klasik sifatnya. Nah, generasi konten AI ini menciptakan mesin yang tulisannya itu dibuat sangat mirip dengan manusia. Ya sama seperti namanya AI, Artificial Intelligence, yaitu meniru kecerdasan manusia. Sehingga kemampuan dalam membedakan antara tulisan AI dengan tulisan manusia itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di masa perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Nah, berbicara mengenai AI, kita akan tentu spesifik atau secara umum akan membahas kemampuan ChatGPT. Kenapa ChatGPT? Karena ChatGPT dianggap sebagai pionir dari generatif AI, yaitu AI chatbot yang announce pada November 2022. Yang mana kalau kita menulis sekarang, misalnya kita menulis tentang AI atau AI generatif atau deep research with AI, saya seringkali membatasi referensi itu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023, 2024, dan tentunya 2025. Sehingga referensi, baik itu jurnal apalagi buku, yang terbit 2022 ke belakang itu sangat jarang sekali saya gunakan karena tentu tidak up to date dan tidak relevan untuk pembahasan AI generatif dalam deep research. Nah, memahami ChatGPT ini yang merupakan LLM atau Large Language Model merupakan model bahasa besar yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi kemampuan dari generatif AI ini yaitu pengenalan pola. Jadi dia mengenali pola
antara satu token dengan token yang lain. Bahkan diklaim bahwa ChatGPT ini telah berhasil merangkum 9 miliar token atau satuan terkecil dari kata, misalnya A, B, C, dan sebagainya. Nah, tetapi ChatGPT ini karena dia mengenali pola yang begitu besar ini, dilatih menggunakan data-data dari teks dan internet yang besar, tetapi datanya historis atau dalam artian data-data lama. Misalnya kalau teman-teman memprompting di kolom prompt generative AI, let's say misalnya ChatGPT, Gemini dan sebagainya, tanyakan data yang diakses oleh generative AI tersebut itu data tanggal berapa. Misalnya Queen Max atau ChatGPT atau Gemini, rata-rata datanya itu tidak real time atau data-data historis. Berbeda misalnya grup menggunakan data real time, tetapi data real time dari Twitter karena grup merupakan anak perusahaan dari X atau Twitter yang dikembangkan oleh Elon Musk. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu membuat terjadinya kesalahan faktual yang dilakukan oleh AI generatif secanggih apapun ya, karena pemahamannya terbatas pada hubungan antara pola, bukan pemahaman kontekstual antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lain. Nah, berbeda misalnya dengan proses penulisan manusia, yang mana manusia ketika ia menulis itu memikirkan bukan hanya outcome-nya, tetapi juga tujuan, proses berpikirnya, proses menulisnya itu sendiri, yaitu menulis dan menyunting, dan tentunya hasil. Nah, ketika menulis sesuatu, misalnya artikel atau buku, manusia itu mempertanyakan pertama kali yaitu tujuannya. Kenapa sih saya menulis ini? Apa yang ingin saya capai dalam tulisan ini? Misalnya kita menulis buku, kita akan memikirkan kenapa kita menulis buku ini, atau yang kemudian kita sebut sebagai basic premise. Nah, ketika kemudian kita berpikir, maka kita merenungkan, merencanakan, dan meneliti. Kemudian sampailah kita pada tahap menulis dan menyunting. Kita memilih kata dan merevisi hasil penulisan kita. Dan hasilnya adalah dampak pada pembaca. Berbeda misalnya dengan penulisan AI. Penulisan AI fokus hanya pada hasil atau respon di dalam prompting yang kita gunakan. Nah, di dalam buku ini, Tom Albritton menjelaskan tentang kenapa AI itu tidak bisa diandalkan dalam penulisan. Sementara apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk mengatasi kelemahan-kelemahan AI tersebut. Nah, dalam buku ini pula Tom Albritton menjelaskan tentang 10 masalah yang berimplikasi pada kelemahan AI. Nah, 10 masalah ini yang kemudian membuat Tom Albritton menyimpulkan bahwa AI itu can write atau AI itu tidak bisa menulis, tetapi manusia sebaliknya bisa menulis karena tidak memiliki 10 masalah atau 10 kelemahan tersebut. Nah, apa saja 10 kelemahan atau 10 masalah yang ada pada AI, termasuk generative AI seperti ChatGPT dan Gemini? Mari kita membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama adalah masalah pertama atau kelemahan pertama, yaitu kurangnya pemahaman emosi. Nah, ketika AI kita sandingkan dengan penulisan manusia, pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Apa keunggulan dari penulisan AI? Tentu efisiensi, yaitu cepat, otomatis, data yang dihimpun sangat banyak. Dia bisa mencari literatur menggunakan semantik, bukan hanya pola kata-kata kunci, misalnya keyword seperti penelusuran manual. Nah, selain itu keunggulan dari penulisan AI adalah konsistensi. Misalnya ketika kita prompting menggunakan rumus prompt create, yang mana T-nya itu adalah tone atau konsistensi gaya penulisan kita, mau pakai akademik, formal, lucu, humor, dan sebagainya, itu konsisten. Beda dengan manusia. Manusia karena ada bias kelelahan mental, ketika kita menulis terlalu lama, let's say katakanlah 2 jam, 3 jam, kita akan capek, kita akan lelah, terkuras energi, terkuras mental, sehingga biasa kita bias. Kenapa? Karena kita paksa untuk sampai selesai. Padahal menulis yang baik itu harus berhenti jeda-jeda. Bisa mungkin kita terapkan metode yang 40 menit bekerja atau menulis, kemudian 20 menitnya itu refresh, kemudian lanjut lagi. Kalau kita menulis secara terus-menerus, maka akan terjadi inkonsistensi karena kelelahan mental. Nah, selain itu, keunggulan AI adalah ketersediaan, yang mana ketersediaannya ini dapat diakses 24/7, yang mana 24/7 ini artinya setiap hari selama kita butuhkan, AI itu ada untuk menemani kita dalam menulis sesuatu. Tetapi ada kelemahan yang datang dari AI tersebut. Yang pertama tentunya adalah kurangnya emosi, yang mana AI tidak memiliki
emosi sebagaimana kita memiliki emosi sebagai seorang manusia. Sehingga akan kurang pemahaman AI terhadap konteks tertentu. Contoh misalnya dalam buku ini adalah AI diperintahkan untuk menulis kutipan atau perkataan terkait kelahiran seorang bayi. Maka sangat datar tulisannya. Berbeda misalnya ketika manusia yang menuliskan, apalagi manusia tersebut adalah ayah dari si anak tersebut. Ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar sehingga detail-detail sensorik mengenai pengalaman empiris hanya bisa dipahami oleh manusia. Nah, kelemahan kedua dari AI yaitu apa yang kemudian disebut sebagai AI itu tidak otentik. Nah, AI tidak otentik karena yang otentik hanyalah suara manusia. Suara manusia itu menekankan seperti yang dibahas tadi masalah pertama, pengalaman pribadi dan emosi. Misalnya, ketika kita menulis, mudah kita mengidentifikasi bahwa ini adalah tulisan yang dibuat AI atau bukan. Ada dua cara. Misalnya seseorang yang sering menulis secara alami dan menulis secara menggunakan AI itu dapat mengidentifikasi tanpa membutuhkan AI detektor sekalipun. Cara yang pertama adalah menggunakan tentunya AI, yaitu AI atas AI atau yang kita sebut sebagai meta AI, yaitu tools-tools AI detektor. Walaupun kemarin saya meriset tingkatan ketiga dari itu. Pertama kan kita dibantu oleh AI, kemudian kita melahirkan AI di atas AI, yaitu AI detektor. Nah, di tingkatan ketiga, ketika saya riset, kita harus sampai kepada audit algoritma terhadap AI detektor. Maksudnya apa? Bahwa bagaimana kalau ternyata AI detektor misalnya kayak Originality AI atau GPT-0 itu juga mengalami bias algoritma dan bisa membedakan antara oh ini tulisan manusia atau tulisan AI. Misalnya kita sudah menulis secara alami ternyata dideteksi 90% dideteksi 90% AI oleh AI detektor tersebut. Itu juga bias algoritma. Nah, sehingga pengalaman manusia harus kita masukkan ke dalam tulisan kita. Contoh, misalnya ketika kita menulis paragraf pertama, tulislah paragraf pertama dengan nuansa-nuansa pengalaman sehingga kita tidak terdeteksi oleh AI. Nah, langkah yang kedua dari mendeteksi penulisan AI adalah ketika kita sering menulis, kita bisa tahu bahwa ini adalah pola penulisan AI. Contoh penulisan AI itu misalnya, ini adalah hal yang paling krusial mengenai, let's say kalau kita mau menulis tentang regulasi algoritma, tentang regulasi algoritma. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat tipikal penulisan AI. Apalagi di paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu AI sering menuliskan tentang secara keseluruhan. Nah, ketika kita copy paste itu, walaupun mentor kita atau pembimbing kita tidak menggunakan AI detektor, ia mampu membacanya. Kenapa? Karena tulisan itu sangat khas AI. Nah, suara otentik manusia yang saya maksud adalah ketika kita membawa pengalaman pribadi kita. Contoh misalnya di paragraf pertama kita tulis bahwa ketika saya SD saya memenangkan lomba mengarang bebas misalnya seperti itu. Itu kan tidak mungkin ditulis oleh AI begitu. Karena itu pengalaman manusia. Selama pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang benar-benar asli. Sebaliknya AI dalam hal ini ChatGPT misalnya atau Gemini itu hanya mengeluarkan suara rata-rata. Sehingga tidak akan mungkin ada novelty, tidak akan mungkin ada otentisitas. Kenapa? Karena data yang dikumpulkan oleh AI itu adalah data publik. Jadi data publik misalnya dikumpul, di-collecting, kemudian kita masukkan prompting, keluar respon data rata-rata. Sehingga kita tidak akan bisa menemukan otentisitas atau novelty dalam penulisan AI tersebut. Nah, masalah yang ketiga atau kelemahan yang ketiga dari AI itu adalah AI itu bukan rekan kerja yang bisa diandalkan. Kenapa bukan rekan kerja yang bisa diandalkan? Kemarin dalam pelatihan narasumbernya dalam hal ini profesor itu mengatakan bahwa jangan takut sama AI. AI adalah teman. Oh, saya jadi ingat Tsubasa, bola adalah teman. Iya betul, dia adalah teman, bukan tuan, bukan pula budak, atau bukan pula musuh yang harus kita takuti atau hindari. Dia adalah teman, tetapi teman kan ada banyak. Begitu, ada teman yang jahil, ada teman yang buruk, ada teman yang baik. Nah, saya mengasumsikan AI ini adalah teman asing. Saya mengutip misalnya pendapat dari Yuval Noah Harari dalam buku terbarunya yaitu Nexus, bahwa AI itu akronim dari alien intelligence atau kecerdasan alien. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana dia berpikir, makanya kita bisa mengasosiasikan AI ini sebagai teman asing. Nah, kenapa dikatakan teman-teman asing atau rekan kerja asing?
Karena pemahaman manusia misalnya kalau kita menganalogikan bahwa AI adalah rekan ya, antara satu rekan dengan rekan yang lain kan harus saling percaya, harus ada hubungan resiprokal. Sementara kita tidak tahu AI decision making, bagaimana dia mengambil suatu keputusan. Nah, umpan baliknya pun kita tidak tahu bahwa ini benar-benar akurat apa tidak. Yang pasti kita tahu bahwa AI seringkali melakukan hallucinate reference atau referensi palsu atau sitasi hantu. Apakah kita bisa mempercayakan seseorang yang sering melakukan plagiarisme seperti itu? Kan tidak mungkin. Itu artinya teman kita itu membawa kita kepada DO misalnya kalau kita mahasiswa. Teman kita itu membawa kita kepada penipuan akademik misalnya kalau kita dosen. Sehingga AI ini ketika kita percaya dia secara mutlak atau secara sepihak, dia sebenarnya rekan kerja yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Nah, masalah yang keempat atau kelemahan yang keempat yang datang dari AI ini adalah AI dependensi. AI dependensi ini dalam hal ini adalah ketergantungan kita kepada AI ketika kita sering menggunakan AI tersebut. Misalnya prosesnya itu seperti ini. Yang pertama kita menggunakan AI untuk menulis. Bantu saya menuliskan artikel tugas saya 30 halaman, let's say. Dia sudah menuliskan kita 7 halaman. Nah, proses yang keduanya karena kita memberikan prompt seperti itu, dia tuliskan kita misalnya di Manus, di Genspark atau di agen AI yang lain yang bisa langsung 30 halaman. Proses keduanya adalah pada gilirannya ini akan mengurangi latihan kita dalam menulis. Kita membuat AI semakin pintar melalui data-data yang kita kirimkan, proses berpikir yang kita perintahkan, tapi di saat yang bersamaan itu membuat kita menjadi tidak menulis. Sebagaimana kata Paul Graham, writing is thinking, menulis adalah berpikir. Itu artinya satu skill set dasar dalam berpikir yaitu menulis, itu kita hilangkan dalam diri kita. Nah, proses yang ketiga, ketika kita mengurangi latihan menulis, mengurangi latihan berpikir dari skill set menulis, maka kita akan kehilangan kepercayaan diri. Akan terjadi penurunan kepercayaan pada kemampuan menulis yang berimplikasi pada kemampuan berpikir, membaca, dan sebagainya. Sehingga implikasinya adalah meningkatkan ketergantungan atau dependensi kita pada AI. Apa-apa yang harus AI. Sehingga ketika kita tanya dosen, kita harus buka AI dulu. Bahkan yang terbaru itu, anak muda yang lagi ngedate sekalipun ketika laki-laki bertanya sama perempuan, ia harus tanya dulu di bawah meja kepada AI. Sehingga dia bisa pede berbicara pada perempuan yang ia temani kencan. Itu mengindikasikan dependensi bukan hanya pada penulisan akademik tetapi pada seluruh tatanan kehidupan kita. Nah, masalah yang kelima dari AI adalah AI membuat semua orang itu terdengar sama. Inilah yang kemudian disebut sebagai efek perataan, efek rata-rata. Saya nulis yang seperti ini, ada imajinasi manusia yang paling di atas dan yang paling bawah adalah bantuan AI atau AI asisten. Nah, penulis yang kurang terampil itu akan mencapai tingkat rata-rata. Kenapa? Karena dia akan melakukan cheating. Dia akan melakukan penipuan dan mengklaim bahwa itu adalah tulisannya, gitu. Nah, dia akan naik ke level menengah, level mediocre, yaitu penulis rata-rata. Sehingga akan menghasilkan apa? Cerita yang mirip satu sama lain. Nah, orang yang tidak pernah menulis sekalipun itu tiba-tiba menjadi penulis yang produktif, gitu. Kita tidak pernah mengetahui buku apa yang ia baca, bagaimana ia mempresentasikan bacaannya, sesering apa ia mempresentasikan bacaannya. Tiba-tiba satu orang penulis solo bisa menghasilkan 4 buku dan puluhan artikel. Tetapi kabar buruknya adalah pasti di dalam penulisan itu hanyalah menghasilkan cerita yang mirip satu sama lain sehingga tidak akan mungkin menghasilkan novelty. Nah, sebaliknya penulis yang mahir ketika dia sering menggunakan AI assistant, maka kemampuan menulisnya atau kemahirannya yang sudah terbentuk itu akan perlahan turun ke dalam rata-rata dan semakin turun menjadi kurang terampil karena dia mengandalkan imajinasi dari AI yang dilatih menggunakan data historis di masa lalu. Kelemahan yang keenam atau masalah yang keenam yang datang dari AI adalah halusinasi AI atau yang kemudian disebut sebagai hallucinate reference atau biasa juga disebut secara mudah sebagai sitasi hantu. Kenapa? Karena kita memaksa AI untuk membuatkan sitasi, ternyata ketidakmampuan AI mencari data yang akurat atau kredibel membuat ia melakukan hallucinate reference atau sitasi hantu. Misalnya kalau teman-teman menulis misalnya di prompt ChatGPT, buatkan saya paragraf 3, 4, 5 tanpa memberikan input dokumen, Anda memaksa dia untuk mengarang bebas.
Pada akhirnya ia akan melakukan sitasi hantu. Lihatlah misalnya ketika Anda menulis di ChatGPT dan memaksa dia memberikan body note, misalnya apa style, rata-rata tulisannya lah Smith, nama-nama umum. Ketika kita klik meminta doi-nya, ternyata tidak ada. Itu yang kemudian disebut sebagai hallucinate reference. Dan itu hanyalah di permukaan, itu hanyalah gunung es di balik bahaya dari halusinasi AI tersebut. Kita tidak memperhitungkan misalnya tingkat kesalahan yang tinggi, bias algoritma yang diperkuat. Kita juga sudah menjelaskan tentang jenis-jenis bias algoritma, yaitu ada 6. Kemudian ketidakpedulian terhadap kebenaran. Kita akan menjadi masyarakat yang omong kosong. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi menentukan bahwa ini betul-betul penelitian yang mendalam atau dibuat oleh AI. Masalah yang ketujuh atau kelemahan yang ketujuh yang datang dari AI adalah AI tidak memahami realitas fisik. Kenapa? Karena AI itu adalah kumpulan data yang meniru kecerdasan manusia. Beda misalnya dengan manusia, pemahamannya itu pasti memahami konsep mendalam karena memiliki interaksi dunia nyata, memiliki pengalaman. Sementara pemahaman bahasa dari AI seperti ChatGPT dan Gemini itu pemahamannya tidak mendalam, hanya pola-pola di permukaan atau surface, tidak deep sebagaimana pemahaman manusia. Sehingga karena pemahamannya dangkal hanya di permukaan, hanya menghubungkan antara satu token dengan token lain, satu pola dengan pola yang lain, sebagai mesin prediksi kata, bahasa lain dari generative AI adalah mesin prediksi kata. Dia hanya memprediksi hubungan antar kata. Akan melahirkan kebingungan skenario yang spekulatif. Dia akan mengada-ngada. Masalah yang ke-8 dari AI adalah AI itu melahirkan kotak hitam atau black box. Yang mana ini sudah kita bahas pada buku AI and the Rule of Law. Yang mana dalam buku tersebut dijelaskan tentang black box atau kotak hitam dari AI itu sendiri. Nah, yang mana kalau kita bicara proses algoritma dari AI itu kita kan masukkan prompt, memberikan prompt ke ChatGPT atau Gemini. Kemudian kita masuk ke kotak hitam. Apa itu kotak hitam atau black box? Ketika kita tidak mampu melihat bagaimana AI itu melakukan decision making terhadap prompt yang kita berikan. Let's say misalnya kita buat satu email yang dipakai oleh 3 orang. Kita buat misalnya simulasi ya. 3 orang pakai email yang sama, prompting yang sama gitu. Dia memprompting prompt yang sama. Misalnya buatkan saya artikel atau yang sederhana saja deh. Apa itu hukum? Maka respon dari ChatGPT digunakan oleh email yang sama pasti menjawab respon yang berbeda. Nah, pertanyaan kenapa beda responnya? Misalnya kalau kita tanya apa itu hukum, tidak sama persis. Itulah yang kemudian disebut sebagai AI black box. Dia kemudian menghasilkan output ChatGPT atau Gemini yang berbeda antara satu sama lain. Kemudian kita menganalisis output tersebut. Kalau orang yang paham AI, tapi kalau yang tidak paham AI, tidak memahami literasi AI dan critical thinking yang mendalam, maka dia akan terima-terima saja. Nah, umpan balik ini harus kita iterasi terus. Iterasi itu artinya perbaikan secara terus-menerus, kita revisi jawabannya, kemudian berdiskusi dengan AI. Namanya saja generative AI kan chatbot. Artinya obrolan dengan robot, sehingga kita harus ngobrol, jangan langsung mengkopas dan mengklaim bahwa itu adalah tulisan kita. Nah, masalah yang kesembilan dari AI itu AI tidak kreatif, dia hanya meniru. Nah, AI ini hanya meniru secara inheren dan konservatif ke data-data historis. Bukan data yang real time, apalagi skenario terhadap data-data di masa depan. Sehingga kreativitas sejati dari AI ini tidak akan pernah bisa menyamai misalnya koneksi-koneksi baru yang diciptakan oleh manusia. Sehingga manusia lah yang bisa kemudian menghubungkan antara relasi kontekstual tertentu dengan relasi kontekstual yang lain. Disinilah poin lahirnya novelty. Nah, sehingga seni AI itu dapat pula dikatakan konten tanpa makna budaya. Jadi dia hanya sekedar konten di permukaan. Nah, masalah yang ke-10 atau masalah yang terakhir dari AI itu AI menghancurkan proses berpikir. Sebagaimana perkataan dari Paul Graham bahwa writing is thinking, menulis itu adalah berpikir sendiri. Kita harus terlibat dalam proses penulisan itu. Atau seperti yang dikatakan oleh Thomas Paine, apa yang kita peroleh terlalu mudah, misalnya ketika kita memerintahkan AI untuk menulis, maka kita akan menghargainya terlalu ringan. Apa implikasinya di masa depan? Penulisan buku, penulisan artikel itu tidak dihargai lagi, orang akan malas membaca karena pembaca akan menganggap bahwa ini kan ditulis oleh AI. Ngapain saya baca? Sama misalnya ketika kita mendengarkan lagu. Lagu yang dibuat AI, apakah masuk sampai di hati? Kan tidak. Film yang dibuat atau video yang dibuat oleh masuk sampai hati? Kan tidak. Begitu pula dengan pembacaan.
Orang yang sering membaca akan mengetahui bahwa ini adalah tulisan yang dibuat oleh AI. Nah, ketika AI terus kita perintah untuk menulis, itu akan menghilangkan karakter kita sebagai manusia. Kenapa? Karena ketika kita menulis menggunakan AI, memang lahirlah teks. Tapi pertanyaannya, apakah tujuan penulisan kita hanya untuk menghasilkan teks? Kan bukan, tetapi untuk menjadi orang yang menuliskannya. Nah, ada buku menarik yang berjudul Who Wrote This? Siapa yang menulis ini? Nah, ini membuat kita bertanya-tanya, ini ditulis oleh AI atau bukan? Nah, harga dari kemudahan ini adalah sesuatu yang sangat sulit, yaitu ketika teknologi yang memudahkan ini membuat kita menjadi malas berpikir atau apa yang oleh para pakar sebut sebagai intellectual shortcut atau jalan pintas intelektual. Kita akan menjadi malas berpikir. Nah, pertanyaan kemudian sebagai penutup, bagaimana menulis seperti manusia dan tentunya menonjol jauh dibandingkan ada 7 kerangka kerjanya. Yang pertama adalah kita harus memulai dengan kuat. Dalam hal ini ide-ide kita itu kita harus tentukan sendiri. Jangan memprompting dia, buatkan saya ide tentang menulis buku. Waduh, itu kan artinya dari ide saja langkah pertama kita sudah serahkan itu kepada AI. Ide awal harus dimulai dari kita. Sehingga misalnya dalam buku saya ada salah satu subbab yang berjudul 7 cara menemukan teori atau menemukan ide. Nah, misalnya yang sering saya pakai adalah cara mensintesis antara satu konsep dengan konsep yang lain. Ini hanya bisa dipelajari kalau teman-teman mempelajari logika. Yang kedua, gali pengalaman. Nah, seperti yang sebutkan tadi, bawa pengalaman pribadi, misalnya Anda pernah menjuarai lomba pidato, lomba penulisan, lomba mengarang, dan sebagainya. Kan tidak mungkin mempunyai pengalaman seperti itu. Yang ketiga, ikuti perasaan. Harus ada keterlibatan emosional. Ketika sesuatu diciptakan melalui hati, pasti akan sampai kepada hati pembaca atau pendengarnya. Nah, yang keempat adalah menulis seperti berbicara. Tulislah tulisan kita seperti kita bicara sama orang lain. Seperti ini, kita bicara sama orang lain supaya terjadi interaksi. Berbeda kalau tulisannya dibuat oleh AI. Dia kan teks yang tidak memiliki pengalaman empiris sehingga ia akan kesulitan mengikuti pola berbicara manusia. Sekali-kali kita juga bisa gunakan seni, misalnya puisi atau metafora dan sebagainya untuk membuat manusia lain, dalam hal ini pembaca, itu mudah memahami tulisan kita. Yang keenam, katakan sesuatu yang baru, hasil yang terbaru, penemuan terbaru yang mana belum bisa diekstrak oleh data-data yang dilatih kepada AI, karena AI itu mengekstrak data historis. Dan yang ketujuh, andalkan keahlian Anda. Misalnya kalian Anda adalah hukum acara pidana atau hukum acara tata usaha negara. Itu andalkan seperti itu supaya AI itu tidak dapat meniru expertise atau kepakaran Anda sebagai manusia. Nah, sebagai penutup, di akhir buku ini dijelaskan pula bahwa menulis itu ya sama seperti self improvement atau apa yang oleh Nanang Prawoto dalam bukunya Writing for Therapy ia sebut sebagai menulis itu ya adalah untuk terapi atau penyembuhan kepada diri kita sendiri. Bukan hanya untuk menghasilkan teks atau menyelesaikan tugas, tapi untuk terapi perkembangan diri kita sendiri. Karena dengan menulis ada pembentukan pikiran, shaping our mind, yang mana pembentukan pikiran ini berkorespondensi pada pengembangan karakter. Orang ketika menulis akan ditahu karakternya. Saya ingat kata-katanya salah satu senior mengatakan bahwa ketika saya menulis di koran atau di artikel, ia tahu bahwa itu adalah tulisan saya walaupun saya menggunakan nama pena. Karena itu adalah karakter penulisan yang membentuk pemikiran kita. Dan pada akhirnya ini akan membentuk pertumbuhan kemanusiaan. Bahwa ketika kita menyerahkan semuanya kepada AI, berarti kita menyerahkan pikiran, karakter, dan kemanusiaan kita kepada AI. Jadikanlah menulis itu sebagai hadiah pribadi. Bukan hadiah hanya karena dapat teks atau tugas, tapi ini adalah hadiah untuk diri kita sendiri, untuk pertumbuhan pribadi kita. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.